Sudah siap. Oke, sudah. Lanjut sudah. Oke, baik. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak Rino. Baik, terima kasih. Kalau mendengar dari suaranya, Pak Heri begitu semangat, begitu Siap. bahagia. Baik, Pak Heri. Ya Pak Rino. Sebentar, Pak Heri melakukan coaching ya Pak Heri ya. Iya Pak. Baik, kira-kira apa kompetisi yang Bapak ingin kembangkan dalam melakukan coaching ini sebentar Pak? Baik Pak Rino, terima kasih. Kebetulan sebentar saya melakukan coaching dengan Ibu Krista dan saya merencanakan mengembangkan kompetisi bagaimana mendengar aktif, lalu kehadiran penuh, juga bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching terkait dengan hal yang disiringkan nanti. Mungkin begitu Pak Rino. Oke. Baik, menjadi pendengar ya Pak ya, pendengar yang baik. Baik, ya, minta maaf Pak Heri. Jadi sebentar Pak Heri melakukan coaching dengan Ibu Krista dan saya akan menjadi pengamat atau saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Heri. Dan siap Pak Rino, siap. Saya sangat berharap bahwa Bapak nanti melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, sehingga nanti siap Pak, siap. Bisa memaksimalkan proses coachingnya dengan baik nanti. Siap Pak. Dan saya akan persilahkan Bapak melakukan coaching bersama Ibu Krista dan saya juga nanti sambil mengamati prosesnya Pak. Terima kasih Pak Rino, siap. Baik, silakan dimulai Pak Heri. Baik, selamat siang Ibu Krista. Oke, selamat siang Pak Heri. Bagaimana kabar? Ya, puji Tuhan Pak, baik. Ada lelahnya juga, capek. Oh, begitu ya, pantasan saya lihat dari tadi muka murung terus. Kira-kira Betul sekali tuh Pak. ada masalah apa ya Ibu ya? Begini Pak Heri, saya mau cerita, maksudnya curhat lah dengan Pak Heri. Jadi siap Ibu. Oke, maksudnya kurang lebih selama 2 bulan ini saya mengajar untuk tahun pembelajaran 2023-2024 ini. Saya mengajar di kelas 8 Pak. Awal-awalnya itu kan saya senang sekali masuk di kelas 8 karena mereka itu sangat antusias untuk menerima pembelajaran dari saya. Tetapi seiring dengan jalannya waktu itu Pak, saya kewalahan, maksudnya punya persoalan mungkin ini nanti tidak tahu solusinya itu seperti apa. Jadi ada saya punya anak didik itu yang kurang lancar baca, kemudian bahkan ada satu orang anak itu tidak kenal huruf begitu Bapak. Maksudnya susah sekali maksudnya membedakan huruf B dengan D yang mungkin itu persoalan saya Pak. Kira-kira dalam proses pembelajarannya itu nanti seperti apa supaya kita punya tujuan pembelajaran itu tercapai. Itu permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini Bapak. Oh,
Baik ya Ibu Krista ya. Pantasan 2 bulan ini saya lihat mukanya lain. Betul itu. Kadang sedih, kadang juga senang, padahal begini Iya. ceritanya. Jadi Ibu tadi sudah menceritakan bahwa 2 bulan terakhir ini sudah berjalan 2 bulan tahun ajaran baru ini di kelas 8 ada siswa yang kurang lancar membaca, bahkan ada yang tidak tahu baca sama sekali, yang tidak kenal huruf. Iya, betul Begitu itu, Pak. ceritanya Ibu ya. Iya, Pak. Memang abal-abalnya antusias dengan pembelajarannya Ibu. Baik Ibu, kira-kira Ibu menginginkan apa dari obrolan kita hari ini, dari kita cerita-cerita sharing-sharing? Ibu maunya bagaimana? Ibu menginginkan apa dari obrolan Mungkin supaya tidak sekedar sharing-sharing cerita-cerita begitu? mungkin begini, mungkin dengan saya sharing, mungkin Ite punya tips kah atau bagaimana supaya kira-kira untuk menghadapi anak ini itu seperti apa? Seperti solusi begitu. Maksudnya bukan solusi, maksudnya kita cari bersama-sama. Kira-kira apa sih yang sebaiknya untuk menghadapi anak yang kurang lancar membaca seperti ini. Mungkin itu yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, Bapak. Oke, baik Ibu ya, sambil minum ya Ibu Krista ya, supaya Oke, kita siap enjoy Bapak, saja. lanjut. Iya, ya lanjut. Uh, Daripada stres gitu ya. ya begitu ya, jangan karena masalah anak-anak kita yang stres. Akhirnya Betul itu. yang masih muda begini ya. Ibu Krista bisa ceritakan kira-kira bagaimana persoalan yang sebenarnya ini? Bagaimana anak ini sampai kurang tahu membaca? Kok kemarin kan sudah kelas 8. Iya, Paling betul tidak kan itu. dia sudah ada kelas-kelas sebelumnya. Kok sampai naik kelas begitu? Padahal tidak kenal huruf begini. Iya. Tidak bisa membedakan huruf A dengan huruf B. Lalu eh, Ibu Krista ada hal-hal yang dilakukan selama ini atau apakah Ibu sudah melakukan pendampingan atau panggilan khusus dia tanya kira-kira persoalannya di mana, mungkin dia mengalami keterlambatan belajar begitu, Iya, atau baik. ada hal-hal lain yang diceritakan ke Ibu, mungkin bisa Ibu ceritakan. Oke, baik Pak. Jadi setelah saya masuk mengajar di kelasnya mereka itu Pak, saya cari informasi. Nah, kira-kira anak ini seperti ini kenapa? Nah, kemudian itu ada teman-teman saya, itu mereka menceritakan bahwa pada saat dia di kelas 4 atau kelas 6 itu pada saat masa pandemi. Pada Iya, masa pandemi kemarin tidak sempat melatih anak ini secara sedetail mungkin untuk melatih bacalah atau mengenalkan huruf. Nah, itu yang pertama. Ada guru SD-nya kemarin sudah pernah cerita dengan saya bahwa dia sempat melatih anak ini di SD-nya kemarin, tetapi karena cepat tamat dari kelas 6 maka memang sudah terlambat lah Pak melatih anak sudah duduk di kelas 6. Mau tidak mau karena mungkin dia tamat SD dan daftar di SMP. Kemudian yang berikutnya itu mungkin ada gennya juga ya Pak, karena ada kakak sulungnya kemarin juga dia mengalami hal yang sama. Maksudnya ada keterlambatan dalam itu. Mungkin seperti itu, keterlambatan dalam belajarnya itu. Tetapi kenapa saya bisa pertahankan anak didik ini? Maksudnya anak didik ini Pak, dia punya keterampilan. Dia punya keterampilan yang sangat luar biasa. Nah, itu makanya saya berusaha supaya anak ini itu sebisa mungkin semampu saya supaya dia bisa mengenal huruf dan menggabungkan huruf biar secara pelan-pelan. Jadi itu yang saya dapatkan informasi terkait dengan anak ini Pak.
Saya kembalikan. Baik, Ibu Krista ya, bagus sekali tadi. Ibu sudah menceritakan bagaimana anak ini bahkan di SD kemarin dia pada saat pembelajaran di berapa kelas itu, misalnya kelas 4, kelas 6, kebetulan pada saat itu uh, uh, karena pandemi sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan efektif mungkin ya Ibu ya, sehingga Ya mungkin seperti itu guru Pak ya. SD juga tidak maksimal dalam melakukan pendampingan terhadap anak ini. Iya betul Lalu di Pak. sisi lain juga anak ini memilih keterampilan, sehingga Ibu Iya, juga punya niat dan punya kemauan untuk anak ini harus bisa mengenal huruf begitu. Niat baik, niat yang mulia dari Ibu sangat bagus, sangat keren demi masa depan anak ini. iya betul Tapi Pak. di sisi lain dia punya keterampilan tetapi tidak bisa membaca. Iya betul. Uh, Kira-kira menurut Ibu ada tidak cara atau hal-hal lain yang bisa Ibu lakukan supaya nanti yang walaupun secara perlahan anak ini bisa Iya. mengenal huruf terus bisa membaca. Kira-kira ada hal yang Ibu pikirkan, kira-kira bagaimana caranya supaya anak ini bisa mengenal huruf, minimal dia mengenal dulu huruf, kemudian bisa mengeja, kemudian syukur kalau nanti perlahan dia bisa membaca. Kira-kira menurut Iya Ibu betul. Krista ini kira-kira apa kiatnya Ibu kira untuk mengeluarkan anak ini dari persoalan ini, Ibu? Oke, baik Pak. Jadi kalau dari saya Pak, supaya ini mungkin dengan melakukan pendampingan secara individu atau misalnya karena kami di SMP itu kan setiap hari Sabtu itu ada pengembangan diri. Ada pengembangan diri jam terakhir itu mungkin pada saat pengembangan diri ini mungkin panggil anak ini secara individu ke ruang guru atau ke perpustakaan, kemudian sampai di sana kita mungkin nanti siapkan huruf yang sudah dalam bentuk print out, di print itu huruf itu A sampai Z. Mungkin di minggu-minggu pertama ini ke depan belajar dulu huruf A sampai Z. Mungkin itu yang saya lakukan. Kemudian mungkin dengan melakukan itu nanti mungkin saya bisa kerjasama dengan guru bimbingan konseling kali ya Pak. Karena Iya, ini iya. mungkin dengan guru BK ini mungkin mereka tahu kira-kira anak ini sangat mungkin dalam kategori berkebutuhan khusus. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Bagus sekali Ibu ya. Ibu tadi sudah ada niat yang mulia, sudah ada rencana bahwa nanti untuk anak yang bersangkutan yang sama sekali tidak bisa membaca bahkan tidak mengenal huruf, nanti Ibu merencanakan melakukan pendampingan individu di mana Ibu pergunakan waktu-waktu pengembangan diri di hari Sabtu yang kebetulan hari Sabtu itu ada pengembangan dirinya. Lalu Ya, saya juga sangat mendukung dengan apresiasi dengan rencana Ibu, yaitu dengan metode untuk menyiapkan huruf supaya anak-anak ini diajarkan tentang huruf-huruf itu, pengenalan terhadap huruf A sampai huruf Z. Saya ya, juga sangat mendukung Ibu ya, rencana baiknya Ibu. Seperti ajar kelas 1 itu ke Ibu. A, B, iya. baru nanti digabungkan ya. Mungkin seperti itu nanti Saya Pak. juga sangat mendukung. Kembali Padahal lagi. yang sudah kelas 8 ya Ibu, tapi Ibu punya Iya, rencana yang sudah baik, kelas yang 8 mulia, ya. niat yang tulus untuk mengeluarkan anak ini dari persoalan yang cukup susah sekali. Padahal sudah kelas 8 begini, masih juga tidak kenal huruf. Iya. Ibu juga punya niat yang tulus untuk rencana baiknya melakukan kerjasama dengan guru BK untuk mungkin melakukan asesmen terhadap seperti apa gaya belajar anak ini ya. Mungkin dengan Iya. meraba huruf nanti atau melihat huruf atau bagaimana
dia bisa memahami, kemudian bisa mengenal huruf A sampai Z. Bagus Ibu, Iya, rencana Pak. Ibu sangat Iya. baik, niatnya sangat mulia untuk anak ini. Iya. Boleh saya tahu Ibu kira-kira kapan Ibu melaksanakan rencana Ibu ini untuk melakukan pendampingan individu terhadap anak ini? Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin rencananya saya melakukan pendampingan terhadap anak yang belum lancar baca ini mungkin mulai hari Sabtu ini, minggu depan ini. Jadi saya akan secara rutin setiap hari Sabtu untuk melakukan pendampingan terhadap anak ini. Kalau misalnya saya tidak ada waktu hari Sabtu, mungkin minta bantuan pada guru BK. Mungkin itu. Kalau tidak, guru-guru yang lain kerjasama dengan guru BK atau guru bahasa Indonesia mungkin di sekolah, supaya pendampingan itu bukan hanya saya saja. Itu rencananya bukan hanya saya saja, tapi dengan mereka juga bisa kerjasama. Rencananya mulai minggu depan ini, Bapak. Mulai hari Sabtu yang akan datang. Mungkin seperti itu Bapak, saya kembalikan. Bagus sekali Ibu, saya sudah mendengarkan semuanya bahwa Ibu punya komitmen untuk melaksanakan rencana ini hari Sabtu depan ini Ibu ya. Saya Siap. juga turut apresiasi atas niat mulianya Ibu, atas rencananya Ibu. Saya mendukung. Semoga Ibu tetap semangat dan kiranya di lain hari juga 1-2 bulan ke depan saya juga ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu, sharing-sharing tentang anak ini sejauh mana dia punya perkembangan, apakah rencana Ibu, aksi yang dilakukan oleh Ibu ini sudah membuahkan hasil yang baik itu terhadap anak ini. Oke. Saya Oke, menunggu siap Pak. dan intinya Ya, semuanya siap. saya turut support terhadap rencana dan aksi-aksi yang akan Ibu jalankan nanti. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan baik dan membuahkan hasil yang baik hingga anak-anak yang tidak tahu baca ini bisa menjadi anak yang bisa atau lancar membaca. Oke, siap Pak. Terima kasih. Terima Tetap kasih semangat ya Ibu, atas salam semangat motivasinya dan Pak. sehat selalu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih atas motivasinya, supportnya. Semoga harapannya saya bisa melakukan aksi ini dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan. Terima Amin. kasih Pak Heri. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke. Baik, Pak Heri. Iya Pak. Baik. Saya telah mendengar prosesnya dan saya memberikan apresiasi kepada Bapak karena saya menikmati karena saya merasa bahwa sudah luar biasa yang Bapak lakukan. Kira-kira menurut Pak Heri sendiri perasaannya bagaimana setelah proses coaching tadi? Terima kasih kepada Pak Rino yang telah bersedia untuk mengamati coaching kami tadi antara saya dengan Ibu Krista. Kalau bertanya tentang perasaan, saya sangat senang karena dalam proses coaching tadi kami berjalan dengan enjoy tanpa ada kaku sehingga potensi-potensi atau ide-ide itu bisa muncul dalam menemukan sebuah solusi terhadap persoalan yang dialami oleh Ibu Krista. Mungkin karena suasananya tidak kaku sehingga ide-ide juga muncul dan fokus kepada persoalan yang di-sharingkan oleh Ibu Krista. Mungkin begitu Pak Rino. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi mungkin selanjutnya yang akan saya tanyakan ini, kira-kira menurut Pak Heri apakah sudah
melakukan proses coaching ini sudah mengikuti alur Tirta atau belum? Baik, terima kasih kepada Pak Rino. Kalau dari saya, dari keseluruhan proses coaching ini, mungkin kalau dipresentasikan sudah 75% kami jalankan sesuai dengan alur Tirta, di mana memetakan tujuan, lalu mengidentifikasikan persoalan yang ada dalam coaching itu, kemudian kami juga menemukan solusi untuk rencana aksi yang dilakukan setelah ditemukan solusi, kemudian punya komitmen sehingga bertanggung jawab untuk nanti. Lalu yang berikutnya, kalau dari segi kompetensi, mungkin saya perlu lebih fokus lagi sehingga hadir secara penuh dalam proses coaching, juga lebih berbobot dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dalam menemukan sebuah jawaban atas persoalan. Mungkin itu saja Pak Rino yang saya bisa ceritakan. Baik, luar biasa Pak Heri. Saya juga merasa tadi bahwa Pak Heri sudah melaksanakan proses coaching itu sudah mengikuti alur Tirta, karena saya juga begitu Pak Heri memberikan pertanyaan, saya juga melihat bahwa pertanyaan ini sudah mengarah ke identifikasi masalah. Pertanyaan ini untuk tujuannya, dan pertanyaan-pertanyaan ini juga untuk bagaimana rencana aksinya, mengenai tanggung jawabnya, dan itu saya amati tadi dengan teliti, dan Pak Heri sudah melakukan itu. Walaupun seperti yang Pak Heri tadi sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu mungkin belum berbobot, ya. Dan bagi saya itu bukan sebuah masalah, karena masih ada proses-proses selanjutnya yang membuat kita belajar bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot terkait proses coaching ini. Mengenai kompetisi juga, Pak Heri tadi sudah sampaikan, ada beberapa hal tadi yang kurang dan yang nanti akan dikembangkan juga, tadi sudah Pak Heri sampaikan. Dan saya berharap bahwa hal yang ingin dikembangkan oleh Pak Heri itu betul-betul nanti diusahakan supaya nanti pada prosesnya sudah menjadi sempurna, sehingga persoalan coaching yang kita kita selesaikan itu diselesaikan dengan baik, dan juga dilaksanakan juga dengan komitmen-komitmen yang sudah disampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk prosesnya, dan saya berharap kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih Pak Rino. Saya juga menyampaikan terima kasih atas masukan, atas hal-hal yang disampaikan oleh Pak Rino di dalam mengembangkan bagaimana proses coaching itu dilakukan dengan baik. Terima kasih Pak. Ibu Nita. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik, Ibu. Kenapa? Saya tidak nyaman karena kendaraan banyak lewat begini nih. Aduh, Tuhan, cari tempat yang lebih nyaman, aman. Tapi tidak apa-apa, nanti dikondisikan saja. Ya, Pak Rino ya? Oke. Jadi Pak Rino, siang hari ini katanya Bapak akan melakukan coaching ya? Siap. Nanti Pak Rino coaching sama Pak Heri. Kan tidak apa-apa kalau misalnya saya
menjadi supervisornya, jadi pengamat saat Bapak melaksanakan coaching, saya yang menjadi pengamatnya. Tidak apa-apa toh Pak Rino? Siap Ibu. Oke, jadi terima kasih atas kepercayaan dari Bapak. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, nanti kita diskusikan beberapa hal yang merupakan rubrik penilaian, terkait dengan rubrik penilaian saat Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Jadi banyak hal yang perlu dinilai dari pada saat coachingnya nanti itu terkait dengan apakah pada saat coaching Bapak mengikuti alur tirta, kemudian Bapak menggunakan atau menerapkan saat coaching itu menerapkan prinsip dari coaching itu. Kan kita sudah pahami ada beberapa prinsip dari coaching itu. Nanti ada beberapa hal yang dinilai itu dari bagaimana Bapak menggunakan prinsip coaching itu nanti pada saat coaching. Kemudian harapannya nanti pada saat Bapak memberikan coaching itu harus menggunakan prinsip coaching. Bisa atau Pak Rino? Siap Ibu. Oke, jadi sebelum itu nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Rino terkait dengan kompetensi yang akan dikembang oleh Bapak pada dalam proses coaching siang hari ini. Kira-kira apa kompetensi yang akan dikembangkan? Baik, terima kasih. Sebetulnya banyak hal yang perlu dikembangkan sebenarnya dalam praktik coaching ini, karena terus terang ini hal baru bagi saya. Memang sebelumnya kita pernah melakukan hal-hal seperti ini, tapi kita tidak pernah mengetahui bahwa ini yang kita lakukan sekarang ini adalah melakukan coaching kepada rekan, kepada peserta didik gitu. Dan di situ kita tidak mengetahui yang saya sampaikan ini sekarang apakah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri atau bukan. Hingga melalui kegiatan seperti ini ada banyak hal yang perlu dikembangkan, termasuk bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya, jadi pendengar yang baik, bisa memberikan saran dan masukan kepada coach kita dengan kalimat-kalimat yang membuat coach kita merasa nyaman. Ada banyak hal seperti itu, Ibu. Kurang lebih yang saya sampaikan itu sebagian kecilnya. Iya. Oke. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Rino. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh itu merupakan prinsip dari coaching itu sendiri, di mana prinsipnya itu bagaimana kita menghadirkan secara penuh pada saat kita melakukan coaching dengan coaching kita. Kemudian nanti kira-kira dari prinsip coaching yang sudah Bapak sampaikan itu kira-kira yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu apa saat pada saat observasi nanti? Apa ya? Dari ketiga prinsip coaching tadi. Oke, Pak Rino. Ada kehadiran penuh tadi, kemudian ada mendengar aktif. Kira-kira dari ketiga prinsip itu yang paling spesifik yang harus dikembangkan saat observasi siang hari ini itu seperti apa, Pak Rino? Karena kalau misalnya kita tidak bisa mendengar dengan baik, jadi menjadi pendengar yang kata per kata dari coach itu, kita juga nanti akan bisa jadi salah dalam memberikan coaching kepada coach. Sehingga hal mendengar itu yang perlu dikembangkan. Oke. Jadi yang perlu dikembangkan. Oke, terima kasih Pak Nino. Jadi mungkin dari coaching yang Bapak lakukan siang hari ini, kira-kira harapannya untuk coach Bapak itu seperti apa? Baik,
Maksudnya apa yang ingin Ini kita dicapai bicara dari soal coaching? bagaimana persoalan yang akan kita diskusikan. Dan harapannya dari apa yang kita diskusikan lewat coaching ini Oke. bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa diterapkan, dipraktekkan juga. Seperti itu, Ibu. Iya. Oke. Oke, baik, baik Pak Rino, mungkin itu saja percakapan kita di awal siang hari ini. Sebelum Bapak melakukan observasi, nanti silakan Bapak Siang, Ibu. melakukan coaching dengan coach Bapak. Seperti itu ya Pak Rino, selamat siang. Oke, Oke, siap. silakan lanjut dengan kegiatan coaching ya Pak. Jadi saya sebagai pengamat saja ya Pak. Baik, selamat siang Pak Heri. Ya Pak Rino, selamat siang. Baik, terima kasih sudah bertemu saya. Mungkin ada hal yang Pak Heri akan sampaikan saat ini kepada saya. Entah itu persoalan atau apa begitu, mungkin kita bisa diskusi. Baik, terima kasih Pak Rino. Karena Pak Rino telah meluangkan waktunya untuk saya, kebetulan tadi juga kita sudah janjiannya bahwa saya membutuhkan kehadiran Pak Rino untuk ngobrol pada siang hari ini. Kebetulan sudah lama kita tidak ngobrol juga. Ya Pak Rino ya? Siap. Nah, Pak baik, Heri. begini. Ini ke Pak Rino. Kurang lebih 2 minggu terakhir ini, saya sebenarnya merasa bingung sekali, merasa pusing. Kebetulan ada siswa saya yang 2 minggu terakhir ini sering tidak datang sekolah. Itu makanya saya panggil Pak Rino tadi untuk kita ngobrol-ngobrol tuh terkait dengan saya punya siswa ini yang ya boleh dikatakan malas lah sekolah. Baik, terima kasih Pak Heri. Kira-kira menurut Pak Heri, ya apa yang Pak Heri harapkan dari yang kita dari obrolan kita pada hari ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Rino. Makanya saya memanggil Pak Rino tadi untuk kita sharing-sharing, ngobrol, berbagi. Sebenarnya tujuannya saya mau mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi ya, terkait dengan siswa yang tadi ada saya punya siswa yang sering sekali tidak datang sekolah akhir-akhir ini, 2 tahun ini. Terus tidak datang juga ya, Oke. tanpa keterangan, tidak ada beritahu alasannya kepada saya selaku wali kelas. Gitu Pak Rino. Baik, baik Pak Heri. Kira-kira kalau kita boleh kembali ke belakang soal persoalan ini, kira-kira Pak Heri, hal apa saja yang membuat murid Bapak itu menjadi malas datang ke sekolah? Mungkin Pak Heri bisa melihat sedikit kira-kira apa yang membuat anak Bapak itu, murid Bapak itu jadi malas ke sekolah. Baik Pak Rino. Pertama, saya lihat selama ini dia sering tidak datang. Saya lihat di daftar presisi atau buku absen harian, dia seringkali tidak hadir dengan tanpa keterangan di situ atau apa. Terus, memang saya pernah melakukan pemanggilan secara khusus terhadap siswa yang bersangkutan. Lalu dengan tulus, dengan jujur juga dia menceritakan bahwa akhir-akhir ini dia sering tidak datang karena memang orang tuanya di rumah itu sering minta bantuan kepada dia untuk menjaga adiknya di rumah yang belum SD, belum sekolah. Sedangkan kedua orang tuanya itu pergi ke kebun sehingga tidak ada yang jaga adiknya. Lalu saya juga pernah memanggil orang tuanya, yaitu bapaknya,
untuk menghadap saya selaku wali kelas di sekolah. Kami bertemu 4 mata, menanyakan kira-kira alasan apa anaknya itu sering tidak datang. Lalu bapaknya memang cerita bahwa akhir-akhir ini memang orang tuanya sibuk ke kebun sehingga meminta bantuan kepada anak tersebut. Kebetulan namanya Gio, minta bantuan kepada Gio untuk menjaga adiknya di rumah sehingga anak tersebut tidak datang ke sekolah. Begitu ceritanya, Pak Rino. Oh, baik. Terima kasih Pak Heri. Jadi menurut saya apa yang Pak Heri lakukan itu dengan memanggil orang tuanya itu juga itu salah satu hal yang baik supaya bisa mengetahui kira-kira alasan yang sebenarnya anak itu tidak datang sekolah itu kenapa. Jadi setelah kita diskusi dengan orang tuanya ternyata jawabannya bahwa anak-anak itu bisa tidak hadir ke sekolah itu karena membantu orang tuanya. Tapi mungkin ada kiat-kiat yang lain dari Pak Heri mungkin yang bisa membuat anak itu bisa mengerti bahwa sekolah itu menjadi satu untuk dia lakukan saat sekarang daripada harus meninggalkan sekolah hanya karena membantu orang tua. Mungkin ada kiat-kiat dari Pak Heri seperti itu. Baik Pak Rino, itu tadi makanya saya minta waktunya Pak Rino untuk sedikit berbagi dengan saya. Dan saya berpikir Pak Rino memang masalah ini cukup serius dan memang harus diselesaikan menurut saya. Kalau berbicara tentang kiat saya untuk mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan tersebut, memang saya berpikir bahwa saya harus mencari jalan keluar lain atau cara lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Terus beberapa hari terakhir juga saya berpikir bahwa saya harus mencari cara, yakni harus mengunjungi rumah untuk bertemu langsung dengan kedua orang tua dari si Gio ini yang selama ini sering tidak datang, supaya berbicara langsung dengan orang tuanya, sekaligus sharing-sharing, memotivasi mereka supaya lebih mengedepankan pendidikan anak ketimbang membantu mereka di rumah, begitu. Sehingga saya berpikir bahwa mungkin saya memanggil bapaknya selama ini karena memang ibunya atau mamanya tidak mendengar langsung kira-kira seperti apa motivasi dari saya untuk supaya mereka lebih mengedepankan pendidikan anak mereka ketimbang membantu mereka di rumah. Begitu. Saya rencananya mau kunjung ke rumahnya anak tersebut untuk berbicara, berdiskusi dengan kedua orang tuanya tentang pendidikan anak itu, bahwa pendidikan itu sangat penting supaya lebih memprioritaskan pendidikan daripada membantu mereka di rumah, sehingga dengan mereka termotivasi untuk mendukung anak tersebut untuk rajin ke sekolah. Begitu saya berpikir selama ini, Pak Rin. Saya rencananya mau melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Baik, itu rencana yang luar biasa, Pak Heri. Jadi Bapak sudah rela meluangkan waktu Bapak nantinya untuk bisa berkunjung ke rumah orang tua dari Gio, murid Bapak itu, untuk bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Baik, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak untuk berkunjung ke rumah ini, rumah dari orang tua dari Gio itu? Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana ini bagaimana? Saya punya komitmen, Pak Rino, bahwa intinya bahwa si Gio tadi, anak yang tadi itu malas itu, setelah saya melakukan tindakan atau solusi nanti dengan berkunjung ke rumahnya, anak tersebut harus datang sekolah. Terus orang tuanya juga setidaknya ada motivasi untuk
selalu memberikan atau selalu mendukung anaknya rajin datang ke sekolah. Terus saya punya komitmen juga ke depannya bahwa terhadap anak-anak yang mengalami persoalan yang sama seperti anak ini, selain saya melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya, kemudian memanggil anak tersebut secara individu untuk berbicara empat mata, saya juga eh, merencanakan untuk selalu melakukan solusi-solusi seperti ini, bahwa saya harus berkunjung ke rumahnya supaya sharing, berdiskusi dengan orang tua mereka. Itu komitmen, Pak. Baik, bagus sekali Pak. Saya dengan mendengar komitmen Bapak ini, saya sangat mendukung Pak. Karena terus terang untuk selalu untuk berkomitmen mengunjungi orang tua dari siswa itu juga tidak semua guru bisa lakukan. Ya. Jadi dengan Bapak punya rencana untuk bisa berkomitmen untuk selalu mendatangi rumah dari orang tua murid Bapak itu untuk berdiskusi mengenai anak mereka, mengenai peserta didik kita yang kurang aktif itu, yang malas datang ke sekolah, itu luar biasa Bapak. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan apa yang Bapak sudah sampaikan ini, komitmen Bapak ini bisa lebih aktif ke sekolahnya. Jadi saya sangat mendukung Pak. Itu rencana bagus dan semoga semua berjalan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih banyak Pak Rino. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak Rino. Baik, Ibu Ya, Bu Nita. Ibu ada pertanyaan? Silakan Ibu Supervisor. Oke, selamat siang Pak Rino. Siap, selamat siang Ibu. Ya. Baik, selamat siang Pak Rino. Kenapa Ibu? Selesai coaching dengan saya. Ya. Perasaan saya sangat senang ya, karena teman guru saya ini mau untuk berbagi permasalahannya, berbagi persoalannya itu dengan saya dan mencari solusi secara bersama-sama. Saya sangat senang dengan diskusi ini tadi, Bu, dengan coaching ini tadi. Jadi mungkin Pak Rino bisa ceritakan kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Pak Rino tadi saat proses coaching tadi, apakah sesuai dengan harapan semula yang Bapak ikuti sebelum melakukan coaching? Apakah pada dasar Baik, terima kasih Ibu. Tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa yang perlu saya kembangkan di sini adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, dan saya merasa saya sudah melakukan itu tadi. Karena saya bisa mendengar dengan saksama apa yang menjadi persoalan dari Pak Heri mengenai siswanya yang bernama Gio itu yang malas datang ke sekolah, yang sebenarnya anak tersebut hadir ke sekolah karena membantu orang tuanya di rumah.
Tetapi dari hasil diskusi kami tadi, hasil coaching saya tadi itu dengan Pak Heri, aku punya rencana untuk mengunjungi rumah dari anak muridnya tadi yang bernama Gio itu untuk bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa berdiskusi lebih jauh lagi dan memberi masukan untuk orang tuanya di mana pendidikan itu lebih penting untuk anak mereka. Dan Pak Heri sudah menjawab tadi, dia berkomitmen untuk akan melakukan hal seperti itu, mengunjungi rumah muridnya jika muridnya ada masalah seperti itu. Baik, mohon maaf Ibu, saya harus off kameranya karena jaringan lagi tidak beres. Umumnya tadi prosesnya itu sudah mengikuti alur hidup saya, Pak. Ya. Jadi semuanya tadi saya sampaikan bahwa pada saat Bapak melakukan coaching tadi berarti Bapak sudah berjalan dengan baik, sudah memulai dengan baik, kemudian sudah mengikuti alur cerita dan saya berusaha untuk mencari informasi terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Pak Heri tadi dengan jadi itu digali-gali masalahnya, kualifikasi kira-kira anak ini kenapa tidak datang sekolah. Jadi luar biasa sekali terima, jadi ibu tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita dan pada saat coaching juga tadi sudah Pak Heri sudah menemukan berbagai solusi di mana salah satunya tadi mungkin mengunjungi rumah, berikutnya mengunjungi juga tadi bahwa anak-anak itu lebih dekat dengan ibu. Seperti itu mungkin secara garis besar yang saya amati bahwa pada saat coaching tadi itu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kira-kira dari hasil coaching yang baru Bapak lakukan tadi itu mungkin Maaf, bisa diulangi karena kurang jelas ke sayanya. dikembangkan untuk di kemudian hari. Halo, Pak Rino? Mungkin dari coaching yang sudah Bapak lakukan tadi itu mungkin ada kompetensi yang perlu dikembangkan lagi untuk digunakan atau dilakukan pada di hari-hari selanjutnya seperti Baik, sekolah atau di mana mungkin terima ada kasih Ibu. pendapat Jadi berdasarkan hasil coaching tadi. saya punya keinginan supaya dari beberapa kompetensi untuk melakukan coaching ini, sebenarnya saya ingin sekali untuk bisa semuanya bisa saya kembangkan gitu. Tetapi dalam prakteknya mungkin secara bertahap ya Bu, secara bertahap karena kita tidak bisa mungkin ya sekaligus untuk bisa kita kembangkan. Sehingga hemat saya yang pertama tadi itu bagaimana saya harus menjadi pendengar yang baik. Kita jalankan dulu itu, baru selanjutnya nanti kita ke kompetensi yang lain. Hingga
saya merasa bahwa saya belum bisa untuk mengakomodir semuanya, karena ini masih dalam proses melatih diri saya juga, proses pengembangan diri saya juga seperti itu. Ya. Selamat siang, Ibu. Sekarang Pak Heri yang menjadi supervisornya. Oke, selamat siang Pak Heri. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Pak Heri sendiri bagaimana kabarnya? Ya, lumayan baik Ibu. Ini juga keadaan juga kurang fit karena terlalu banyak kesibukan nih Kak. Nah, jaga Terima kasih kesehatan Ibu. Pak Heri. Saya dengar Ibu Krista mau coaching dengan Parino ya? Iya Pak, siap. Ya, hari ini saya rencananya coaching dengan Oke, Pak Reni. baik. Sangat keren dan sangat bagus itu Ibu. Boleh saya amati ya Ibu ya? Proses coachingnya Oke, nanti siap Pak ya. antara Terima kasih waktunya Pak. siap Ibu. Ibu, saya nanti amati, tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan bagaimana rubrik penilaian coaching itu sendiri. Kalau coaching, seperti yang Ibu tahu bahwa ada kompetensi yang dikembangkan di situ. Ada kompetensi mendengarkan aktif, ada bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana kehadiran penuh dalam proses coaching itu sendiri. Terus kita juga mengedepankan beberapa prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu bagaimana memaksimalkan potensi atau menggali potensi dari coach itu. Ya Ibu Nita ya. Ibu Krista, kira-kira kompetensi yang mau dikembangkan oleh Ibu Krista pada saat proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Mungkin pada saat coaching nanti yang perlu saya kembangkan itu bagaimana saya bisa menghadir secara full, secara penuh pada saat proses coaching dengan rekan saya nanti. Kemudian saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di mana akan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk rencana pada saat pengembangan coaching kompetensinya nanti. itu Mungkin tentang seperti itu bagaimana Pak. supaya dalam coaching itu ada kompetensi kehadiran penuh supaya lebih mendengarkan seperti apa persoalannya, makanya dijauhkan dengan pikiran-pikiran yang bisa mengganggu proses coaching itu nanti. Lalu terkait dengan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Ibu Nita ini. Ini juga sangat bagus dalam menggali Betul sekali potensi dari coach itu sendiri sehingga dia bisa menemukan jalan keluar atau solusi dari sebuah persoalan yang dia hadapi atau masalah yang diceritakan, yang dibagikan kepada Ibu Krista nanti. Sangat bagus sekali. Lalu kira-kira dari kompetensi ini hal yang spesifik, kompetensi mana yang Ibu Krista kembangkan atau kompetensi mana yang perlu dikembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, siap.
Oke. Baik Pak, jadi mungkin dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, mungkin yang lebih spesifik tadi itu bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa memahami, atau antara saya dengan coach saya itu saling memahami apa persoalan yang sedang dibicarakan. Kemudian dengan memunculkan pertanyaan itu, saya juga mungkin bisa mendengarkan secara aktif, mendengar dengan aktif apa persoalan yang Bagus disampaikan sekali Ibu oleh Krista ya. coach saya, Bagaimana sehingga nanti kompetensi memberikan tidak pertanyaan lelet berbobot, atau tidak menggali berjalan di potensi, luar menggali dari persoalan yang ide disampaikan dari oleh coach itu coach sendiri saya. Mungkin supaya itu dia yang perlu lebih saya kembangkan, pikirannya Pak. terbuka hingga menemukan solusi atau jalan keluar dari persoalannya. Maka Ibu Krista mencoba Iya. lebih fokus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seputaran persoalan yang dia sharingkan kepada Ibu Krista. Sangat bagus itu Ibu Krista ya. Mungkin demikian saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan yang saya tanyakan kepada Ibu Krista. Silakan Ibu Krista nanti melakukan coaching dengan Pak Rino, dan saya siap Ibu untuk mengamati prosesnya nanti. Terima kasih Ibu ya. Iya Pak, betul. Ya, selamat siang. Baik, selamat siang Iya. Ibu Krista. Baik, Ibu Nita. Baik sekali Ibu. Oke, baik Pak. Terima Ibu, kasih Pak. bolehkah Selamat saya siang. minta waktunya sebentar untuk saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke, selamat siang Pak Rino. Pak Rino, kabarnya hari ini bagaimana? Baik, Iya. Bu Nita. Jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kayak kurang antusias. Oke. Dalam mengikuti Kira-kira apa yang perlu dari diceritakan itu Pak? Ada persoalan kah atau bagaimana di sekolah mungkin? Iya. Iya. Oke. Oke, baik Pak. Jadi Pak Rino tadi punya persoalan itu di mana siswanya itu kurang semangat dalam menerima pelajaran dari Pak Rino, begitu ya Pak? Dari percakapan ini nanti saya mengharapkan solusi Bapak ceritakan permasalahan kira-kira tentang anak-anak murid saya yang kurang semangatnya itu kenapa Pak? Aktif, kurang antusias dalam dan mungkin saya. Nanti dari percakapan ini setelah kita tahu bahwa percakapan ini nanti kira-kira harapannya itu seperti apa? Ya. Oke. Oke, berarti bagaimana solusi dari siswanya Bapak saat pembelajarannya Bapak itu kurang semangat, begitu ya Pak? Melihat kembali ke belakang. Mungkin Bapak lebih menceritakan mungkin yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, mungkin yang pertama karena belajarnya itu kurang semangat mendengarkan pembelajarannya Bapak yang saya bawakan ini karena mungkin apa? Apakah Bapak pernah mengidentifikasinya, mungkin terlalu monoton. Mungkin bisa Bapak ceritakan. Saya selalu dominan untuk berbicara, dan mungkin saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya supaya mereka bisa berpendapat atau lebih aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Tadi bahwa anak didik tadi kurang semangat di kelas itu karena itu terlalu monoton. Seperti itu toh? Kemudian kira-kira apa yang kemudian Ite bilang tadi bahwa
untuk supaya anak-anak tidak bosan di dalam ruangan kelas, maka IT harus memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu Pak Rino. Ya. Kira-kira proses pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Sehingga anak ini mungkin tidak bosan. Sudah lanjut, Bang. Tadi Ibu Krista mengatakan bahwa kira-kira bagaimana cara supaya murid itu bisa merasa menyenangkan begitu, Ibu ya, dalam proses pembelajaran. Baik. Kalau menurut saya, Ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu mungkin harus terpusat pada murid ya, salah satu contohnya pada murid. Terus murid diminta harus lebih aktif dalam pembelajaran, ya, bertanya manakala ada hal yang mereka kurang pahami, yang diberi kesempatan untuk itu. Juga kemudian mungkin ada ice breaking-nya, ya, ice breaking, atau mungkin ada permainan-permainan supaya pembelajaran itu lebih menarik, Ibu. Ya, oke. Jadi luar biasa sekali Pak Rino. Jadi betul sekali. Jadi supaya anak-anak kita tidak bosan di dalam kelas, pembelajarannya menyenangkan, itu kita harus proses pembelajaran itu berpusat pada anak didik. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan atau mengerjakan apa yang perlu disampaikan atau yang perlu dipelajari pada hari itu. Jadi luar biasa sekali. Kemudian dengan menggunakan atau sering melakukan ice breaking, karena kalau kita terlalu jenuh, ceramah terlalu banyak atau apa, mungkin diselingi dengan ice breaking. Jadi itu sangat-sangat bagus yang dilakukan oleh Pak Rino tadi. Jadi mungkin kira-kira kapan kegiatan ini mungkin bisa dilakukannya Baik, terima kegiatan kasih, Ibu. pembelajaran ini supaya anak-anak tidak bosan lagi, Pak Rino. Yang pertama mungkin kita harus membangun komitmen diri dulu untuk kita bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan ya. Dan melihat dari persoalan yang saya amati, mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan mempersiapkan diri dengan matang, ya, mempersiapkan sumber belajarnya, terus materi-materi ajar yang mungkin kita bisa menggunakan cara-cara yang menyenangkan mereka untuk bisa mereka lebih memahami dari proses pembelajaran itu, dari materi-materi yang akan kita sampaikan. Mungkin juga dengan menonton video nanti, itu yang akan saya siapkan untuk proses pembelajaran itu. Dengan berharap bahwa cara-cara itu dengan menonton video, dengan melakukan ice breaking atau games dalam proses pembelajaran itu berlangsung, ya, saya berharap bahwa itu yang akan membuat mereka lebih antusias, dan saya akan berkomitmen untuk bisa saya jalankan itu setiap pertemuan di kelas untuk mata pelajaran saya itu. Jadi saya akan berkomitmen untuk saya. Oke, luar biasa sekali. Oke, harus diapresiasi ini Pak Rino. Jadi terima kasih. Jadi apa yang Ite sampaikan itu sangat-sangat menyenangkan bagi anak didik, dan mungkin itu nanti seperti yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat pada anak didik. Mungkin semoga saja apa yang Ite sampaikan Ite bisa laksanakan di hari-hari selanjutnya. Jadi nanti saya tidak dengar lagi keluh kesah dari Pak Rino tentang anak yang tidak semangat di dalam kelas ya Pak Rino ya, untuk hari-hari selanjutnya. Oke, baik Pak Rino, untuk coaching kita hari ini mungkin itu saja yang perlu kita
sampaikan pada kesempatan ini. Jadi harapannya semoga apa yang Baik. Ite rencanakan itu Terima kasih bisa banyak, Bu, dilaksanakan. Oke, membantu saya semangat, dalam semangat, dan menyelesaikan semangat. personal Terima ini. kasih Pak Terima kasih Rino, banyak. selamat Selamat siang. siang. Oke, Baik, selamat siang Ibu Krista. oke, selamat siang. Bagaimana kabar? Tetap semangat nih? Oke, selamat siang Pak Heri. Oke, tidak Mohon apa-apa. maaf Pak Heri, Saya saya izin ke belakang kasih sedikit, Bos. semangat. Mohon Siap, maaf, saya siap, kasih siap, siap. off kamera, jaringan parah. Baik, tadi Ibu Krista telah melakukan coaching dengan Pak Rino terkait dengan bagaimana masalahnya Pak Rino dia sharingkan kepada Ibu, juga sudah menemukan solusi atau jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh Pak Rino terkait. Dan kalau saya dengar tadi terkait dengan bagaimana siswa itu kurang semangat dalam mengikuti pelajarannya Pak Rino, dan sudah ditemukan tadi jawabannya melalui pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Krista, sehingga menggali pikiran dari Pak Rino untuk menemukan sebuah solusi yang tepat untuk menjawab persoalan ini. Kira-kira begitu ya Ibu Krista ya? Baik. Kalau dari keseluruhan proses Oke, coaching oke, tadi, iya Pak kira-kira Heri, betul sekali. Ibu Krista bisa ceritakan sedikit dia punya prosesnya seperti apa? Sudah memenuhi alur tirta, tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, lalu unsur tanggung jawab dari coach itu sendiri. Kira-kira coba Ibu Iya. Krista ceritakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Jadi kalau yang saya alami tadi pada saat coaching itu, jadi secara garis besarnya itu tadi saya sudah mengikuti coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi saya mencari tahu kira-kira hasil percakapannya itu seperti apa. Jadi hasilnya tadi coach saya itu bisa mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya juga tadi sempat menggali informasi kira-kira apa dasarnya sehingga anak didik dari coach saya itu tidak semangat atau tidak fokus dalam proses pembelajaran. Jadi sedetail apa secara garis besarnya Pak, tadi saya melakukan Baik, sangat coaching bagus sesuai dengan sekali alur Tirta. Mungkin Ibu Krista. seperti itu Bapak. Turut Saya mengapresiasi kembalikan. apa yang dilakukan oleh Bu Krista, bahwa sudah membantu Pak Rino dalam menemukan ide jalan keluar atau solusi dari persoalan yang Pak Rino sudah sharingkan ke Ibu Krista. Lalu dalam proses coaching tadi, setelah berlangsungnya proses coaching ini, kira-kira Ibu Krista merasakan seperti apa? Bagaimana perasaan Ibu Krista setelah proses coaching ini berlangsung? Jadi pada saat proses coaching tadi, jadi pada saat itu perasaannya itu sangat enjoy atau senang, kemudian lega karena misalnya saya bisa memberikan atau melakukan coaching dengan rekan sejawat itu, sehingga kami bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman saya tadi Pak Rino. Jadi perasaan saya itu sangat-sangat luar biasa senang. Kemudian mungkin yang perlu dikembangkan atau yang perlu saya pelajari lebih lanjut ke depan itu, saya harus bisa memahami lagi terkait dengan alur Tirta
Mungkin untuk di hari-hari selanjutnya itu saya bisa melakukan proses coaching itu sedemikian rupa harus Bagus sekali Ibu mungkin akan Krista, lebih dalam proses baiklah dari coaching-nya hari ini. berjalan Mungkin dengan seperti itu Pak Heri. enjoy, Saya senang, kembalikan. sehingga tidak ada kaku ya Ibu ya, tidak kaku. Berarti Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan dalam proses Iya. coaching, di mana menganggap coach itu Iya, sebagai siap. mitra untuk kolaborasi, sehingga dengan tidak adanya rasa kaku, grogi, sehingga sebebasnya memunculkan ide-ide Betul dalam sekali. menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach hingga menemukan solusi yang baik untuk menjawab sebuah persoalan. Lalu hal yang perlu dikembangkan di buku itu tadi bahwa lebih belajar lagi tentang Ya, bagaimana betul sekali. memahami alur tirta dalam proses coaching sehingga kedepannya bisa mewujudkan sebuah proses coaching yang baik sesuai dengan harapan Ibu ya. Baik Ibu Krista, saya juga menyampaikan terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan Ya, untuk betul sekali Pak. melakukan pengamatan terhadap proses coachingnya Ibu dengan Pak Rino. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih. Lebih dan kurangnya juga saya menyampaikan mohon maaf. Terima kasih Bu ya. Salam semangat.